Eka pagi hari ini. Baik. Pak Eka, hari ini katanya Pak Eka akan melaksanakan pitching ya? Betul sekali Pak Kadek. Nah, dari kegiatan Pak Eka akan melaksanakan pitching ini kira-kira apa yang sudah disiapkan Pak Eka? Saya sudah mempersiapkan yang pertama tentunya pertanyaan mengenai nanti yang bisa saya ajukan terhadap ujian tersebut. Seperti itu, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya. Oke, bagus sekali Pak Eka. Jadi Pak Eka sudah menyiapkan daftar pertanyaan. Kemudian, nah Pak Eka masih ingat nggak apa yang menjadi kompetensi kurs yang akan Pak Eka kembangkan hari ini? Tentunya dalam kompetisi inti yang dikembangkan adalah kehadiran penuh, terus untuk bisa hadir utuh sehingga pikiran hati selaras dengan percakapan yang nantinya saya tanyakan, dan terakhir tentunya mendengarkan aktif dengan rasa seperti itu. Ya, luar biasa sekali Pak Eka. Nah, dari ketiga kompetensi itu Pak Eka, kira-kira yang mana yang akan dikembangkan Pak Eka? Tentunya ketiga tersebut pastinya saya ingin dikembangkan karena ketiga kompetensi itu saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oke Pak Eka, dari apa yang ingin Pak Eka kembangkan dari ketiga kompetensi melakukan coaching itu, ya Pak Eka, indikator apa yang ingin Pak Eka kembangkan dari proses coaching hari ini Pak Eka? Yang indikator yang saya kembangkan tentunya saya dapat menemukan solusi dari permasalahan melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggali potensi dirinya. Nah, karena menurut saya kompetensi inti yang sudah disebutkan tadi, bagaimana nantinya munculnya pertanyaan yang berbobot yang mampu menggali potensi atau motivasi kuci tentunya untuk melakukan perkara dan solusi permasalahan. Ya, jadi Pak Eka akan mengembangkan ketiga kompetensi itu. Pak Eka, jadi hari ini yang ingin mendampingi Pak Eka melakukan coaching, ya, apakah Pak Eka bersedia mengizinkan saya untuk mendampingi Pak Eka melakukan coaching? Saya sangat bersedia sekali, dengan senang hati tentunya Bapak mendampingi saya selama proses coaching berlangsung. Ya Pak Eka, jadi silakan Pak Eka. Jadi untuk mempercepat Pak Eka melakukan coaching, silakan boleh dimulai Pak Eka. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi Pak Gede. Jadi kedatangan siang ke sini seperti yang sudah dia sampaikan lewat WA, ingin meminta waktu kepada Pak Eka barang 10-15 menit, ingin ya sedikitnya ngobrol-ngobrol sama Pak Eka. Jadi bagaimana Pak Eka, apakah ada waktu hari ini? Saya hari ini kebetulan lagi kosong, ini jadinya waktu saya sangat banyak untuk menemani Pak Gede tentunya dalam obrolan hari ini. Mungkin Pak Gede mempunyai masalah apa ya sehingga datang menemui saya? Jadi gini Pak Eka, ada sedikit keluh kesah Pak Eka ya. Keluh kesah yang sebagai kepala sekolah terkait dengan permasalahan yang hadapi di sekolah, yaitu berkaitan dengan guru yang di sekolah. Jadi sedikit yang gambarkan permasalahannya, yaitu terkait pembelajaran di kelas mereka yang kadang-kadang kosong atau sering kali kosong karena ada satu guru yang sering tidak masuk karena sakit. Oh, jadi permasalahannya ada guru yang lagi sakit dan guru tersebut itu jarang masuk sekolah sehingga pembelajaran yang di kelas itu terbengkalai seperti itu. Nah, guru yang seperti apa Pak Gede inginkan? Itu kan tadi kan mungkin yang dijelaskan secara lebih rinci permasalahannya kayak. Jadi situasinya sekarang ini adalah guru yang ini memang benar-benar dia dalam keadaan sakit Pak Eka, dan sakitnya kambuhan. Ini sering kali beliau sakit dan
sampai ke rumah sakit, opname seperti itu. Nah karena beliau sakit jadi berhalangan hadir untuk mengajar ke sekolah, jadinya pembelajaran di kelas yang beliau ampu ini sering kosong seperti itu Pak Eka. Karena Tiang sebagai kepala sekolah, kalau menindaklanjuti pertanyaan Pak Eka tadi yang seperti apa yang Tiang harapkan, ya tentunya Tiang sebagai kepala sekolah menginginkan situasi atau sekolah yang kondusif, anak-anaknya dapat pembelajaran, guru-gurunya tertib, kemudian ya tercipta suasana sekolah yang nyaman lah. Setidaknya anak-anak setiap harinya mendapatkan pelayanan pembelajaran yang baik. Wah, sangat luar biasa sekali. Tadi pendapat Pak Gede bukan guru yang baik atau mengajar di kelas. Nah, dari penjelasannya tadi Pak Gede, bagaimana cara menyelesaikan masalah guru tersebut yang sakit tersebut Pak Gede? Nah tentunya dia kan fokusnya pada permasalahan ini Pak ya. Permasalahannya dia fokuskan pada terjadinya kekosongan jam belajar gitu. Karena kalau kita mengambil fokus kepada guru yang sakit kan karena memang kita memaklumi bahwa keadaan beliau adalah kan sakit ya Pak ya. Nah permasalahan yang kita fokuskan adalah bagaimana caranya kita sebagai warga sekolah yang lain, teman-teman guru yang sebagai kepala sekolah menyikapi seringnya terjadi kekosongan karena ditinggalkan oleh ibu guru atau beliau yang sakit ini. Nah, adapun ide atau gagasan yang selama ini yang sudah pikirkan sebenarnya Pak Eka adalah yang pertama itu adalah yang akan sebenarnya harusnya mengkoordinasikan masalah ini dalam rapat Dewan Guru. Nah dalam rapat Dewan Guru inilah kita konsultasikan, sampaikan permasalahannya terkait dengan seringnya kelas 3 ini tidak mendapat pembelajaran. Nah itu pertama akan dikoordinasikan kepada Dewan Guru lainnya. Artinya masalah ini akan diangkat dalam rapat Dewan Guru. Nah kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita untuk membantu saling mengisi keadaan di sekolah kita. Karena kekosongan yang terjadi di kelas 3 ini sudah sangat sering terjadi, jadinya sebenarnya di sekolah kan kita ada punya guru mata pelajaran ya. Jadi guru mata pelajaran ini tidak akan full dari pagi sampai siang dia mengajar, tentunya akan dapat mengisi kekosongan di kelas 3 itu setiap harinya, baik itu guru mapel PJOK maupun guru agama ataupun Tiang sendiri sebagai kepala sekolah ketika tidak ada tugas atau kegiatan nanti bisa Tiang yang mengisi kelas tersebut secara bergantian. Nah, mungkin ya itu yang ada ide dari Tiang mereka. Wah, bagus sekali itu idenya Pak Gede ya. Pertama diangkat pada saat rapat Dewan Guru, saya menangkap. Yang kedua bisa dengan guru mata pelajaran yang lain yang Pak Gede ya. Dan mungkin bisa Pak Gede sendiri yang menggantikan guru tersebut. Mungkin Pak Gede punya solusi yang lain. Ya, kalau dua solusi tersebut sudah Tiang laksanakan dan masih belum juga kira-kira dapat menyelesaikan masalah tersebut, ya nanti kedepannya akan lebih dikoordinasikan lagi tentunya dengan atasan Tiang, yaitu pengawas atau korwil mereka. Nanti itu yang menjadi tindak lanjut yang kedepannya ketika apa-apa yang sudah Tiang laksanakan itu berjalan tidak sesuai harapan, nanti akan meminta bantuan daripada korwil atau pengawas untuk tindakan itu ya. Bagus sekali Pak Gede. Apa komitmen Pak Gede terhadap rencana Pak Gede ke depannya? Ya tentunya saya sangat berkomitmen Pak Eka, karena jelek atau baiknya sekolah kan
merupakan tanggung jawab yang sebagai kepala sekolah. Tentunya komitmen penuh dibutuhkan agar permasalahan ini dapat segera terselesaikan. Betul sekali Pak. Ya, komitmen yang Pak Gede sampaikan itu saya sangat sependapat, tentunya dalam menyelesaikan masalah guru tersebut. Nah, agar rencana Bapak berhasil, tentunya kita harus ada dukungan dari luar atau dari dalam. Nah, menurut Pak Gede ini dukungan yang seperti apa yang ingin diinginkan? Ya, tentunya ketika kita mendapatkan sebuah masalah, tentunya tidak bisa kita atau yang sebagai kepala sekolah untuk pecahkan sendiri kemudian laksanakan sendiri baik ya. Nah, tentunya memerlukan berbagai macam dukungan. Tentunya yaitu yang pertama mungkin dari staf atau dewan guru di sekolah untuk bagaimana saling melengkapi menutupi kekurangan yang ada di sekolah. Kemudian dukungan juga dari pihak atasan kita sebagai fungsi kontrolnya, pengawasannya. Ya, dukungan dari pengawas, dari warga sekolah, bagus sekali Pak Gede. Nah, selanjutnya apa yang akan Pak Gede lakukan untuk mendapatkan dukungan itu? Nah, tentunya akan terus berkoordinasi Pak Eka. Terus berkoordinasi dengan guru, dengan pengawas tersebut. Ya Pak Gede, semangat terus untuk menunjukkan atau mengatasi solusi yang telah Pak Gede dapatkan tadi. Mungkin ada lagi yang ingin Pak Gede sampaikan untuk hari ini? Mungkin ya itu saja Pak Eka ya. Jadi kebetulan kita pagi ini sudah mendapatkan setidaknya bayangan atau beberapa ide gagasan atau solusi dari permasalahan yang kita sampaikan tadi. Tentunya kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Eka sudah meluangkan waktunya dengan ngobrol-ngobrol seperti ini yang dapat mendapatkan pencerahan yang sangat senang sekali. Ya, terima kasih Pak Gede. Saya juga doakan kepada guru tersebut supaya lekas sembuh, nantinya bisa dapat kembali ke sekolah untuk mengajarkan anak-anaknya sendiri. Terima kasih Pak Eka. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi Pak Eka. Baik Pak Eka, jadi luar biasa sekali ya. Jadi Pak Eka sudah melakukan kurs tadi, ya sudah mengamati apa yang sudah Pak Eka lakukan. Nah, Pak Eka dari hasil kurs tadi, apa yang menurut Pak Eka bisa sampaikan dari Pak Eka melakukan? Jadi gimana penampilan kalau Pak Eka menjadi diri sendiri itu seperti apa penampilan? Tentunya saya perlu berlatih lagi Pak Kadaya dalam membuat pertanyaan yang berbobot kepada kunci tersebut. Nah, bagaimana bisa menyampaikan permasalahan dengan leluasa sehingga kunci tersebut bisa menemukan solusi sendiri dalam permasalahan tersebut. Dari apa yang Pak Eka sampaikan, apa yang membuat Pak Eka bisa menyampaikan bahwa Pak Eka perlu memperbaiki? Dari tadi yang disampaikan, karena kan banyak kendala-kendala atau masalah-masalah yang dihadapi oleh QC. Saya sendiri masih kurang, perlu banyak belajar untuk menentukan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka atau berbobot sehingga QC tersebut bisa menangkap pertanyaan yang saya buat. Baik Pak Eka, jadi boleh nggak saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya hari ini? Boleh sekali Pak Kadek, silakan. Oke Pak Eka, dari hasil pengamatan saya dalam Pak Eka melakukan kurs tadi, itu sudah sangat luar biasa, jadi sangat bagus sekali. Nah, di mana apa yang menjadi indikator Pak Eka tadi bagaimana menemukan jawaban solusi atas permasalahan yang dihadapi kunci itu sudah bisa Pak Eka lakukan. Kemudian apa yang menjadi kompetensi dari kunci itu, coach itu sudah Bapak Eka bisa mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan Pak Eka sehingga kemudian bagaimana
menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu sudah bagus, sehingga terjadi interaksi yang baik, kemudian suasana yang menyenangkan, sehingga apa yang menjadi tujuan indikator dari kode itu yang Pak Eka lakukan itu sudah tercapai, menemukan solusi atas permasalahan dari kunci itu sendiri. Nah Pak Eka, apa yang Pak Eka sudah sampaikan ini kan yang sampaikan ini kan mulai dari Pak Eka melakukan penilaian. Kira-kira kedepannya Pak Eka dari hasil dari melakukan coach ini, apa yang akan Pak Eka lakukan Pak Eka? Kedepannya setelah saya melakukan coaching ini, tentunya saya akan melaksanakan secara berkesinambungan supaya saya lebih bisa nantinya menghadapi ada coachingnya datang kepada saya sendiri, lebih bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Tentunya nantinya coachingnya bisa mengatasi masalah yang dihadapinya. Tentunya saya sangat bangga dengan capaian terhadap jika coaching bisa mengatasi masalah yang disampaikan. Baik Pak Eka, berarti Pak Eka akan apa yang menjadi kekurangan Pak Eka hari ini, kemudian apa yang Pak Eka nilai tadi, termasuk apa yang dia sampaikan nanti menjadi Pak Eka refleksikan di ke depan untuk memperbaiki bagaimana Pak Eka melakukan itu sendiri. Nah tentunya Pak Eka saya sangat mendukung sekali apa yang Pak Eka lakukan, luar biasa. Mudah-mudahan Pak Eka di coach-coach berikutnya kita bisa ngobrol lagi Pak Eka, jadi kita bisa saling berbagi lagi. Kira-kira untuk hari ini ya, jadi kegiatan yang lakukan pendamping Pak Eka dalam melakukan kunci sudah cukup ya. Kita akhiri dan mudah-mudahan lain waktu kita bisa ketemu lagi Pak Eka. Selamat pagi Pak Eka. Selamat pagi Pak Gede. Terima kasih Pak Gede. Okay. Sepanjang masa tak lelah membela bangsanya demi cerdasnya